Selamat malam bagi kita semuanya, tentu sukacita kita pada malam hari ini, dan selamat Natal bagi yang merayakannya, dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Baik, pada Waalaikumsalam. malam hari ini, kepada kita semuanya, kita rindu membagi pengalaman. Ya, tadi sudah ada sahabat kita, Saudari Wiliana Wijaya, sebagai seorang anak muda yang memiliki keluhan seluruh badannya pegel-pegel, ya, sangat luar biasa. Ternyata penyebab pegel-pegel itu ada banyak faktor, termasuk kristal-kristal yang ada di ginjal dan saluran kencingnya, kemudian termasuk penyempitan ada saraf, dan termasuk ada juga pengapuran, padahal masih usia muda. Kita akan lihat. Sehingga topik pada malam hari ini yang kita pelajari bertopik bahwa pegal-pegal atau mialgia dalam bahasa kedokteran itu penyakit biasa atau berbahaya, ya. Kita akan lihat nanti pada malam hari ini, apakah benar-benar ini merupakan suatu penyakit yang biasa saja atau itu sangat berbahaya bagi kita. Tergantung nanti apa yang akan kita dapatkan bersama-sama pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga sebelum kita mulai, ini namanya kita diskusi ya, obrolan kita-kita. Jadi artinya kita saling mengobrol satu dengan yang lain, membagi pengalaman ada dari teman-teman. Ada satu lagi ibu ya yang juga akan menyampaikan bahwa dia punya masalah sangat serius tadinya, tapi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, bagaimana hal yang berbahaya tadi ini menjadi bisa pulih. Saya lihat di sini ada Ibu Tati Suwarso ya, Ibu Tati Suwarso yang tadi bertemu dengan kami juga di Poli Rehab Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Rumah Sakit. Mungkin Ibu Tati boleh sedikit sharing kepada kita sebagaimana Nona Wiliana tadi sudah menyampaikan, nanti kita akan rangkumkan dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Keluhan pegal-pegal yang dialami terjadi disebabkan oleh banyak sekali keadaan. Tetapi bagaimana cara menanganinya, bagaimana mereka bisa lepas dari masalah itu, dan dari bahaya yang sedang mereka hadapi, kita akan ikuti kesaksian berikut ini dari Ibu Tati Suarso. Kami persilakan Ibu Tati Suarso. Baik, Saya, dengar suara? silakan Bu. Baik, Dengar Bu Tati. Ya. Pak. Terima Terdengar. kasih, puji Tuhan bisa ikut bergabung dalam acara kita. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Dr. Alvin Rantum. Dan saya sangat bersyukur pagi tadi ketemu dengan beliau di kliniknya. Kemudian keluhan saya adalah cocok dengan pada malam hari ini topiknya. Pegal-pegal. Saya sampaikan pada dokter. Mungkin lebih dulu saya beritahukan usia saya 74 tahun. Jadi sudah faktor U juga mungkin pengaruh juga. Tetapi saya merasakan dokter kenapa ya saya pegal-pegal sekali. Khususnya di bagian bahu di sini seperti keras. Bagian belakang di sini. Malahan sebelumnya 2 hari lalu saya nengok ke atas saja susah. Tapi puji Tuhan, dokter selalu berikan obat oles, bukan obat yang diminum. Semuanya itu tanpa obat, hanya gerakan-gerakan diberikan, kemudian exercise, dan saya oles KFL, saya nggak tahu singkatan apa, dokter yang tahu. Kemudian saya lumayan sudah bisa nengok ke atas. Jadi kebetulan Tuhan berikan kesempatan, dokter Alvin berikan waktu untuk ketemu pagi tadi. Dan puji Tuhan walaupun Nataru lancar, jam 8 pagi kami sudah di sana. Dan dokter sudah menyambut, kemudian diberikanlah langkah-langkahnya. Kenapa? Saya bilang, ya mungkin dokter terlalu banyak kerja. Saya ibu rumah tangga yang melakukan tugas rumah tangga tanpa PRT, tanpa penolong rumah tangga. Dari maklumlah kalau pekerjaan rumah tangga itu tidak ada habisnya. Dan saya tidak bisa melihat sesuatu yang berantakan atau apa. Kerjaan di dalam, kerjaan di luar, urusan belanja dan lainnya saya kerjakan sendiri. Kemudian sampai malam tuh, bangun pagi tidur, sampai malam baru beres, kemudian tidur. Dan satu lagi, kurang tidur. Kurang tidur dokter terus terang. Hanya
ya berapa jam harus bangun pagi, menyiapkan segala keperluan orang di rumah, ada yang berangkat kerja pagi, ada yang sekolah, belum lagi di rumah. Dan mungkin sedikit diketahui bahwa suami saya pernah kena stroke juga. Ini pun memerlukan perhatian. Saya teriakkan semua ke dokter Alvin, kemudian dokter Alvin ambil tindakan. Puji Tuhan, katanya dokter Alvin, oke, persendian masih oke, hanya otot-otot saja yang perlu istirahat. Terima kasih dokter. Banyak nasihatnya mungkin dokter nanti akan singgung juga. Terima kasih, itulah kesaksian yang saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya mau explore sedikit supaya akhirnya kita bisa mengerti Ibu Tati Suharso ini 17 sampai 18 tahun yang lalu, ya, 17 sampai 18 tahun sampai 17 18 sampai 18 tahun yang lalu, hampir saja nyawanya ini terenggut, ya, kalau mau dikatakannya begitu ya. Hampir lumpuh, tidak bisa berdaya, di mana tulang belakangnya dan semuanya tidak berdaya. Tetapi melalui tindakan-tindakan sederhana, latihan-latihan, manipulasi yang sangat sederhana, boleh pulih sampai saat ini, ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh 3 orang, sekarang beliau lakukan sendirian, ya kan? Sendirian, ya. Dan dikerjakan dari pagi sampai malam. Bahkan dengan usia sudah 70 sekian ini masih naik-naik tangga untuk mau naik pohon, ya. Tadi dia disampaikan bahwa dia masih bikin-bikin itu pohon-pohon dengan dibungkus-bungkus supaya saya bilang, wah, sampai tetangga bilang hati-hati jatuh, Oma, ya. Hati-hati jatuh. Karena dengan usia begini, kenapa kita akan belajar pada malam hari ini? Apa rahasianya? Keluhan pegal-pegal dari seorang yang sudah tua seperti Ibu Tati, bahkan sebagai anak muda seperti Wiliana tadi, yang menyerang semua usia. Tidak ada batasnya. Saya percaya kita semua pernah mengalami pegal-pegal. Ada pegal-pegal yang bisa mematikan, ada pegal-pegal bagaimana yang dari mematikan tadi bisa dipulihkan. Atau ada pegal-pegal biasa. Kita akan ikuti pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Tati. Nanti sementara pembahasan kita akan coba lihat, mengupas apa yang terjadi kepada kedua orang ini, yang anak muda dan orang yang sudah lebih tua, akan boleh menjadi pelajaran bagi kita semuanya tentunya ya. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita. Bagaimana ini pegal-pegal, penyakit biasa atau berbahaya? Oke, pegal-pegal sendiri kalau kita tahu dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menunjukkan suatu kalimat yang kita merasa kaku gitu ya. Kaku ini akan terdiri dari otot-otot, tulang kita, dan sendi kita. Atau juga ini disebabkan karena terlalu banyak bekerja. Seperti apa yang Ibu Tati dan Nona Wiliana sampaikan tadi. Mereka ini orang-orang yang sangat sibuk. Nona Wiliana sibuk dalam pekerjaannya sebagai seorang anak muda. Ibu Tati sibuk dalam pekerjaan rumah tangganya di dalam rumah. Tapi dua-dua ini orang sangat sibuk. Dan ini muncul keluhan pegal-pegal. Dan terjadi di seluruh anggota badan. Bahkan ngilu yang terjadi bagi mereka. Nah, kalau kita lihat bahwa otot manusia itu ada 3 bagian, 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan otot-otot rangka yang disebut skeletal, ada otot-otot otot-otot dan otot polos yang disebut dengan smooth muscles, ada otot jantung yang disebut dengan cardiac muscle, ya. Dari nama tempatnya saja, lokasinya, kalau otot-otot rangka itu artinya berhubungan dengan tulang kita. Sedangkan otot halus itu, otot polos itu tidak berhubungan dengan tulang. Dia berhubungan dengan seperti pembuluh darah, kelenjar-kelenjar kita, ya, semua yang ada dalam tubuh kita, usus kita itu namanya otot polos dan otot jantung. Fungsinya adalah untuk menggerakkan sendi, ya, menggerakkan tubuh kalau untuk otot rangka. Sedangkan untuk otot-otot polos tadi, ya, yang dikatakan ada di dalam pembuluh darah, dia untuk membantu gerakan-gerakan daripada saluran tuba atau ductus tadi, ya. Sedangkan otot jantung untuk memompak jantung dari otot itu ke seluruh tubuh. Dan kalau kita lihat gambaran otot ini di bawah mikroskop, dia ada yang di tepi, dia punya intinya ya, sedangkan otot-otot polos itu tunggal dan bersifat di tengah. Begitu pula dengan otot jantung. Jadi kelihatan kalau ada jaringan, kita bisa lihat ini otot apa ini? Apakah otot rangka, ataukah otot polos, ataukah otot jantung dari
dia punya inti tadi. Dan kalau kita lihat otot-otot rangka itu ada dia seperti garis-garis. Ada stria-stria, ada rambut-rambutnya sama seperti otot jantung. Tetapi untuk otot polos tidak ada itu. Dan ketika dia merupakan seperti rambut-rambut, kita akan pelajari sebentar. Nanti ketika kita salah melakukan tindakan gerakan ataupun massage itu bisa mempengaruhi tubuh kita, ya, mempengaruhi tubuh kita. Oke, mari kita lihat coba gambaran umum ini. Otot-otot kita itu dari bagian depan dan dari bagian belakang. Wah, tubuh kita Bapak Ibu sekalian, dari semua jaringan tubuh, jaringan yang paling besar dan paling luas, paling panjang yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita adalah otot. Ya, kalau jaringan yang lain itu cuma pendek-pendek, tidak banyak. Tapi otot kita itu sangat banyak dan beragam. Dia punya arah perginya serabut-serabut itu sangat besar. Dari depan, belakang, dari tengah, dari dalam, semuanya ada. Mari kita lihat gambaran otot-otot kita itu. Kalau kita ambil saja salah satu otot, otot ini adalah menempel dari tulang yang satu ke tulang yang lain. Kalau tulang akarnya itu disebut dengan origo, asal ulanya, tulang yang di tempat tempel adalah namanya insersio, tempat dia menempel. Dan ketika terjadi kontraksi dari otot itu, maka tulang ini akan bergerak. Tulang manusia tidak bisa bergerak sendirian. Itu hanya bisa digerakkan oleh otot-otot ini. Dan kalau kita lihat ini, otot-otot itu tuh sangat beragam. Ya, ada bungkusan-bungkusannya, ada bungkusan lebih dalam, ada bungkusan lebih dalam lagi. Ya, mungkin kita tidak usah lihat nama-namanya ini karena itu sangat kompleks. Dan di antara bungkusan-bungkusan otot ini ada yang namanya, kalau kita lihat ini gambaran yang saya tunjukkan oleh Pana, ada namanya saraf-saraf yang lewat di situ. Dan bukan cuma saraf, ada pembuluh darah yang lewat di situ. Nah, kita bisa coba pikirkan sekarang. Kalau otot ini berkontraksi dan dia tidak kembali lagi, maka ini akan menekan saraf dan pembuluh darah. Apa yang akan terjadi? Nah, ya kita akan lihat. Wah, akan timbul rasa tidak nyaman, nyeri dan lain sebagainya. Ya. Dan otot-otot ini terdiri dari serabut-serabut tadi yang sangat halus. Dia kalau berkontraksi dia saling sliding masuk. Sehingga pada waktu dia keluar lagi, itu akan menimbulkan masalah kalau dia terjadi perlengketan di antara itu. Kalau ada peradangan. Dan kalau kita tahu bahwa kontraksi otot manusia itu ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan kontraksi isotonik, ada yang disebut dengan isometrik, ada yang disebut dengan isokinetik. Apa artinya isotonik? Isotonik itu artinya, ini ada otot, misalnya otot biceps di tangan kita ini ya. Di tangan kita ini ada gambarnya. Dia asalnya dari tulang yang ada di tulang lengan atas kita. Sedangkan dia insersionya pergi ke tulang yang ada di lengan bawah kita. Dan kalau otot biceps ini berkontraksi, dia akan membuat tangan kita jadi ketekuk. Ini gerakan ini yang disebut dengan isotonik. Di mana terjadi pemendekan daripada otot ini. Itu yang disebut dengan isotonik. Nah, sekarang ada gerakan yang namanya isometrik. Gerakan isometrik artinya otot itu tidak menarik ini tulang, tapi kita bisa kontraksikan. Contohnya seperti kita lagi marah. Kalau kita marah, kita diam-diam saja kita mengangkat beban berat, tangan kita lurus, otot itu tulangnya tidak bergerak, tapi otot-otot jadi kencang. Itu namanya isometrik. Isometrik artinya terjadi kontraksi otot tanpa adanya perubahan daripada gerakan sendi tersebut. Nah, sedangkan yang disebut dengan isokinetik adalah gerakan yang terjadi spontan, spontan tetapi continue gerakannya, ya, tetap antara panjang pendek itu dia tetap. Oke, mari sekarang kita lihat selanjutnya, ya. Gerakan otot kita itu, Bapak Ibu sekalian, akan dipengaruhi. Setiap gerakan otot ada namanya energi yang akan dikeluarkan. Otot tidak bisa bergerak kalau tidak ada energi yang akan menggerakkan kita punya sel. Dan sel-sel ini yang disebut dengan ada gula di dalam sel-sel kita yang kita makan, misalnya dari karbohidrat, nasi, ubi, kentang, dan lain sebagainya, itu akan diubah menjadi gula di dalam darah kita. Dan gula ini akan disimpan di dalam tubuh kita, ya. Apakah nanti ada di otot,
dan ada juga di hati. Dan ketika terjadi proses pengubahan kadar gula tersebut adalah proses dia akan dirubah menjadi akhirnya perubahan ini menghasilkan yang disebut dengan energi ATP tadi. Baik. Nah, dari siklus ini ada seorang yang bernama Corey ya. Carl Corey dan Getty Corey dia memberi penjelasan bahwa siklus lintasan yang dibentuk oleh otot kita itu akan menghasilkan yang disebut dengan asam laktat, asam pirufat, dan alanin ya. Dan itu merupakan satu lintasan yang hubungan di antara otot-otot, pembuluh darah, dan liver kita ya. Ada hasilnya yang akan menghasilkan gula. Nah, bagaimana dengan asam laktat yang tadi dikatakan dari ada lintasan dalam lintasan ini? Asam laktat itu adalah merupakan hasil daripada metabolisme atau pembakaran karbohidrat tanpa menggunakan oksigen. Kita tahu bahwa oksigen yang kita hirup adalah sebagai bahan seperti bensin pembakar untuk kita ada energi. Tapi seringkali gerakan otot kita tidak membutuhkan oksigen. Contohnya ketika kita lagi lari kencang sekali, kita terlalu lama duduk dalam satu posisi tertentu, kita terlalu lama mengangkat beban tertentu, ya tanpa kita bernapas pun kita bisa angkat itu beban. Nah, tanpa menggunakan oksigen, itu yang dipakai adalah salah satu adalah asam laktat yang diubah dari karbohidrat tanpa menggunakan oksigen tadi. Nah, proses produksi yang terjadi dalam sel otot ini saat suplai oksigen tidak mencukupi untuk menunjang kita punya gerakan otot, energi otot ini, akhirnya menghasilkan asam laktat. Bila mana asam laktat ini berlebihan, akan timbul gejala seperti kelelahan, aduh capek saya ya, kayak sudah capek. Sebenarnya itu suatu mekanisme perlindungan bagi tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita paksa rasa capek kita dengan coba minum kopi dan lain sebagainya, akhirnya kita seperti mau bekerja lagi, kita tidak sadar bahwa nanti otot-otot kita akan mengalami kerusakan. Ada robeknya, ada selaput-selaputnya robek, akhirnya terjadi fasciitis dan lain sebagainya. Ya, ada gangguan. Sebenarnya rasa nyeri ataupun rasa capek, rasa lelah adalah mekanisme pemberitahuan dari tubuh kita. Alvin, kamu sudah harus istirahat sekarang. Jangan paksa, gitu ya. Dan hal ini dapat terjadi karena penumpukan asam laktat itu terjadi akibat kita kontraksi terus-menerus, kita bekerja terus-menerus. Saya ini sama seperti apa yang disaksikan oleh Wiliana tadi, Nona Wiliana dan juga Ibu Tati. Ketika mereka kerja terus-menerus, penumpukan asam laktat ini terjadi di otot-otot mereka. Dan selama ketika kita melakukan pekerjaan ini, tubuh kita ini akan menerima rangsangan yang menyebabkan kontraksi terus-menerus. Sehingga kalau saya pegang ini otot-ototnya Saudari Wiliana atau Ibu Tati Suarso tadi, dia keras sekali. Seperti batu di otot-ototnya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat gambar tadi? Kalau ada seperti batu di situ, ada pembuluh darah yang pergi ke arah otot itu, suplai darah itu jadi berkurang. Oksigen tidak akan masuk ke otot itu. Apa yang terjadi? Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya pergeseran energi yang harusnya menggunakan tadi asam lemak, ya dalam tubuh kita akan menjadi oksigen yang ketika oksigen itu suplainya cukup bagi kita, itu akan beralih kontraksi kita, energi kita dipakai pembakarannya bukan dari pembakaran oksigen karena tidak ada oksigen yang cukup, maka akan dipakai dari jenis yang lain termasuk asam laktat. Ada caranya yang lain. Matthew dan kawan-kawan menyebutkan ada terbentuknya ATP dan CP ini oleh karena adanya dua senyawa di otot kita yang sangat terbatas sehingga hanya mampu mencukupi energi bagi aktivitas otot yang sesaat dan tiba-tiba membutuhkan daya ledak ototnya. Contohnya, ketika kita lagi jalan, tiba-tiba ada seperti ular lewat atau tikus lewat kaki kita. Kita langsung lompat, berteriak gitu kan. Kekuatan energi itu muncul oleh karena reaksi energi dari ATP dan fosfat. Ya, yang tadi dikatakan tadi. Nah, itu hanya terjadi pada waktu sesaat saja. Tidak bisa terus-terusan. Apa yang terjadi ketika dia terus-terusan? Nah, ketika otot kita beraktivitas secara terus-menerus, di mana ketersediaan oksigen tidak cukup, maka
energi yang akan digunakan adalah energi dari gula tadi, ya, dari gula tadi. Nah, semua karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan kita itu akan diubah dan disimpan di dalam hati dan otot seperti sudah disampaikan tadi. Akan diubah menjadi asam pirufat. Dan kalau kita lihat, ini akan menghasilkan energi tidak melibatkan oksigen, ya. Dan inilah perubahan proses dia punya dari gula tadi yang dirubah menjadi energi itu tidak menggunakan oksigen. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi ketika oksigen tidak digunakan. Dan kalau itu tidak terjadi, maka itu disebut dengan glikolisis anaerobik. Ini sangat bermanfaat sebenarnya bagi kita. Ketika kita mau menggunakan tubuh kita untuk dalam waktu yang relatif cepat, sehingga kita tidak perlu gunakan oksigen yang cukup. Tetapi produk akhir daripada asam laktat ini bisa sangat merugikan kita. Kenapa? Karena otot-otot kita akan jadi lelah, jadi capek, ya. Dan ini akan menjelaskan bagaimana asam laktat yang memiliki 3 karbon, ya, biomolekul 3 karbon ini ada gugus-gugusannya, karboksil dan gugus hidroksil. Ini namanya asam. Dia akan merupakan sifatnya asam yang sangat kuat, yang cukup kuat. Sehingga akhirnya ketika dia sangat asam, membuat akhirnya jaringan-jaringan tubuh kita kalau itu dibiarkan dan kita paksa terus, dia bisa menjadi rusak. Ya, oke, sekarang kita lihat. Kalau bila mana keadaan ini dapat terus meningkat, maka asam darah kita menjadi meningkat. Apa yang terjadi? Kita akan mudah sekali sakit, tidak rasa nyaman. Kita rasa tubuh kita rasa panas, ya, rasa tidak enak begitu ya. Karena perubahan pH dalam otot yang menjadi asam ini akan menghambat kerja enzim-enzim pembakaran yang lain. Sehingga akhirnya otot kita mengalami rasa lemah, capek, lelah, bahkan rasa tidak nyaman. Aduh, rasa pegal semua badan. Pengennya diurut. Tapi diurut pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kita akan belajar pada malam hari ini. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, banyak ahli juga menyampaikan bahwa akumulasi asam laktat yang terus-menerus ini akan menurunkan kemampuan otot kita bekerja. Betul. Karena dia akan membuat kita kelelahan dan capek, afetik, dan bisa akhirnya jadi kayak kelumpuhan. Dan ini juga dikatakan oleh Johnson bahwa selain dapat menyebabkan asidosis pada otot-otot dan terganggunya koordinasi otot, sehingga kita kadang-kadang jadi gemetar tangan kita sendiri, ya. Kadang asam laktat yang cukup tinggi, rasa tidak kuat, tenaga hilang. Ini juga akan membuat di mana otot kita rasa pegal dan nyeri dalam melakukan pekerjaan kita. Oke, baik, kita lihat bagaimana hal ini bisa terjadi dan mengganggu kita punya sistem otot-otot kita. Dan kalau kita lihat ada ambang batas asam laktat dalam tubuh kita yang kita bisa ukur di dalam darah. Tapi itu bukan bagian kita pada saat ini. Tetapi bila mana itu terlalu berlebihan, itu akan mengindikasikan ada banyaknya kerusakan otot kita. Sehingga membuat otot-otot kita itu akhirnya menjadi terganggu. Baik Bapak Ibu sekalian, pegal-pegal di tubuh kita ini seringkali disertai rasa nyeri. Aduh, rasa sakit. Kayak Ibu Tati tadi datang, bahwa dia pegal-pegal, tubuhnya terasa keras semuanya. Tapi juga nyeri. Sampai dia rasa kepala mau putar pun seperti salah tidur. Begitu pula dengan Wiliana tadi. Ya, di kemungkinan apa yang terjadi? Yang pertama karena ketegangan pikiran. Ya, Saudari Wiliana dalam pekerjaannya banyak sekali, apalagi kalau sudah banyak beban pemikirannya, Saudari Wiliana, wah itu otot terasa tegang sekali. Begitu pula dengan Ibu Tati Suharso. 3 orang punya pekerjaan harus dikerjakan sendirian. Ya, ketegangannya sangat tinggi. Dan ini apa yang terjadi? Terjadi penumpukan asam laktat di otot yang mengakibatkan kontraksi otot yang berlebihan dan akhirnya kayak tadi, timbul rasa pegal dan sakit. Dan pegal-pegal juga bisa disebabkan oleh karena ada ketidakseimbangan elektrolit atau mineral dalam tubuh seperti kalsium, kalium, magnesium, dan natrium. Yang tugasnya adalah untuk mengontrol kontraksi dan relaksasi dari otot. Dan ini bisa terjadi kalau kita mengalami dehidrasi, misalnya contohnya, kekurangan cairan dia keluar, kita kurang minum, kurang makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sangat tergantung dengan apa asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Atau kita kurang olahraga, kurang fleksibilitas tubuh. Sehingga tubuh kita jadi kaku, kebanyakan duduk terus pekerjaan kita.
diam terus. Atau saking kelelahannya kan asam laktat itu banyak sehingga dia jadi kaku kita punya sendi-sendi. Atau kita salah posisi tubuh waktu kita mengangkat barang, mengangkat anak, mengangkat cucu, mengangkat barang yang lain atau beban, atau kita duduk menggunakan otot atau sendi tubuh kita terlalu lama. Bukan cuma itu, bila mana kita menggunakan obat-obat misalnya diuretik ya, obat mengeluarkan cairan tubuh karena kaki kita bengkak, itu akan menyebabkan banyak elektrolit terbuang dari tubuh kita. Itu juga bisa menyebabkan otot-otot kita menjadi pegal-pegal. Ada penyakit yang lain lagi seperti penyakit infeksi, virus, bakteri. Cikungunya contohnya, itu pegal-pegal seluruh tubuh kita. Penyakit COVID yang sekarang lagi tinggi lagi trennya, itu juga menimbulkan pegal-pegal. Makanya ada dibilang mialgia karena COVID. Ini terjadi itu mialgia pegal-pegal tadi. Atau penyakit degeneratif seperti apa yang dialami oleh Ibu Tati dan juga Wiliana yang tadi dikatakan ada pengapuran sendi. Bagi Ibu Tati ada pengeroposan sendi. Atau penyakit autoimun, ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekebalan tubuh kita seperti reaksi alergi, rematik dan lain sebagainya. Itu semua bisa menyebabkan pegal-pegal. Apakah ini berbahaya? Oh, tergantung penyebabnya apa. Dan ini bisa bikin mati kita. Kalau kita terlalu capek, ada orang yang bekerja terus-menerus 3 hari tanpa istirahat. Kami dapati ada 2 kasus pasien yang ada di sekitar tempat kami. Dia meninggal oleh karena terus bekerja. 3 malam tidak tidur. Dia paksakan diri bekerja, hanya minum kopi supaya tidak mengantuk. Dia mati pada hari yang keempat. Jadi, pegal-pegal berbahaya tergantung kita. Bagaimana cara kita menyikapinya. Jika tidak ada kondisi medis yang menyertai umumnya gejala pegal linu, itu bisa akan sembuh dalam beberapa hari. Bagaimana caranya? Istirahat, Bapak Ibu sekalian. Bila mana tubuh kita sudah memberikan signal pegal-pegal, istirahat dulu. Kalau kita main bulu tangkis atau apapun yang berlebihan, rasa pegal, istirahat dulu kalau sudah pegal. Jangan paksa. Karena banyak gejala itu ketika kita paksa, kita korban di lapangan olahraga. Lalu yang kedua, kita lakukan peregangan. Karena pegal itu terjadi karena kontraksi otot yang berlebihan. Kemudian kita lakukan pemijitan yang membuat otot itu jadi rileks. Arahnya pijit, kita tahu arahnya tadi otot. Ada akarnya, ada ujungnya. Massage-lah dia dari akar ke ujung. Tidak sembarang massage juga. Ya, kita boleh gunakan air, kompres dingin, kompres hangat, supaya terjadi fase dia relaksasi, fase kontraksi, relaksasi, akhirnya dia terbuka, aliran darah jadi lancar. Yang berikut, kita bisa memperbaiki postur tubuh kita, posisi tubuh kita dalam melakukan aktivitas kita. Kalau kita duduk bungkuk begini, atau kita terlalu miring ke sini, atau kita terlalu tegang, kejang, kita harus ada gerakan. Prinsipnya adalah 30 menit kita duduk, kita harus ada 5 menit kita untuk berdiri, untuk bergerak. Kalau kita dari duduk, ya. Minum air jernih yang cukup. Jangan air yang berwarna, karena air yang sehat adalah air yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Makanlah gizi yang seimbang. Melakukan pilihan, berpikir, berkata, dan bertindak positif. Jadi sebenarnya, solusi daripada masalah kesehatan ini adalah menghidupkan 10 hukum kesehatan. Si Rizky itu apa mantel? Oh Ya. mantel. Ini Hidupkan 10 hukum kesehatan. Apa itu? Itu hidup sehat. Singkatan daripada 10 kalimat daripada kata hidup sehat itu sendiri. Hanya adalah hati yang gembira. I, istirahat yang cukup. D, diet yang seimbang. U, udara yang bersih. P, pengendalian diri. Saya punya pekerjaan adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan fisik, sangat berat. Tapi saya jarang sekali mengalami yang namanya pegal-pegal. Kenapa? Karena kita mau coba menghidupkan ini 10 hukum kesehatan. Ada sinar matahari yang cukup, ada di kata sehat. Ada energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Nah, kepada saudari Wiliana tadi, dan kepada Ibu Tati, biasanya kalau datang ke tempat praktek kami, inilah yang kita bicarakan ya. Saya kasih contoh ya. Saudari Wiliana yang lalu, dia mengalami gangguan pegal-pegal, tapi oleh karena adanya suatu masalah di dalam aliran dia punya pembuluh darah otot polosnya di saluran kencing. Ada kristal-kristal. Sekarang pertanyaannya, kristal-kristal seperti batu-batu halus ini
dia keluar bagus. Bagaimana caranya? Pada waktu kita melakukan pemeriksaan, diketuk di daerah bagian ginjalnya, dia rasa sakit. Terus air kencing pun keluar, keruh, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukanlah tindakan-tindakan yang menolong dia dengan cara gravitasi setelah minum air jernih yang cukup, dan dilakukan gerak badan, dan dilakukan tindakan-tindakan yang sederhana. Itu kristal-kristal keluar sendiri. Ya, Saudari Wiliana boleh berikan kesaksiannya. Dia keluar sendiri pada waktu Saudari Wiliana membuang air kecil. Ternyata dia keluar pada waktu itu keluar lega sekali rasanya. Ya, itu contoh-contoh sederhana. Ada banyak cara yang sebenarnya Tuhan berikan melalui pola hidup sehat dari 10 hukum kesehatan yang bisa menolong kita sebenarnya. Kalau kita ikuti dengan baik. Sekarang kita lihat otot-otot kita itu tadi membutuhkan suatu suasana hati yang gembira. Sama seperti olahraga tadi dan lain sebagainya. Kita tahu ada seorang peneliti yang sangat terkenal yang namanya Sebastian Gentry tahun 2013. Dia meneliti tentang ketawa, ya. Dia katakan bahwa bila mana kita bisa tertawa, terbahak-bahak, ya. Dia katakan bahwa itu merupakan cara yang paling baik, sudah sama seperti orang olahraga. Contohnya kalau kita ketawa, ya. Apa yang terjadi? Wajah saya, dada saya, perut saya itu akan berkontraksi otot-ototnya. Otot-otot rangka saya akan dengan baik, sama seperti saya sedang bereksersis, berolahraga. Dan ini akan menghasilkan sejumlah serotonin yang secara natural alamiah dikeluarkan oleh sistem pencernaan kita di otot polos tadi. Dan bagaimana impact-nya? Impact-nya itu hanya sama seperti ketika kita melakukan gerak badan yang melatih otot-otot jantung kita pada waktu kita berlari atau berjalan. Itu dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka yang lebih panjang, di atas 10-20 menit, itu ketawa tadi itu akan membuat kita punya pernapasan jadi panjang, dalam, dan panjang. Yang akhirnya membuat oksigen itu cukup masuk ke dalam tubuh kita. Dan akhirnya membuat kita pembakaran tadi, yang tadinya kurang oksigen, akan lebih cukup oksigen, membuat kita lebih berstamina, lebih termotivasi, lebih produktif. Kalau kita ketawa. Kita belajar untuk ketawa, ya, karena ketawa itu sangat murah, sangat menolong sekali, ya. Kami bekerja dari pagi sampai sore, bahkan capek kalau belajar secara fisik. Tapi ketawa ini kalau di tempat praktek membuat suasana jadi nyaman, enak. Penderitaan yang sangat nyeri sekalipun bisa jadi berkurang dari 10, bahkan boleh turun di bawah 5. Luar biasa. Kalau kita ketawa juga, hasil penelitian ini. Maka otot diafragma yang berada di antara rongga dada dan rongga perut kita itu akan bisa naik turun dengan baiknya. Dan itu akan membuat kita punya tonus vagal kita yang mengontrol jantung kita. Ada namanya saraf yang kita tidak sadari, namanya parasimpatis dan simpatis, namanya saraf otonom. Tapi itu akan bekerja dengan baik bila mana kita tertawa. Akhirnya membuat ketika kortisol hormon ini keluar dari tubuh kita, dihasilkan, membuat kadar stres kita menjadi terkendali. Kita jadi lebih rileks dalam jangka waktu yang panjang. Denyut jantung kita menjadi lebih teratur. Ketegangan kita menjadi kurang. Sehingga kita menjadi relaksasi, jadi nyaman rasanya. Bukan cuma itu, bila mana kita bisa tertawa, maka diafragma yang naik turun akan menghasilkan kita punya sistem kelenjar yang membawa kita punya kekebalan tubuh kita. Sel-sel limfosit BT dan natural killer cell dialirkan dengan cepat ke seluruh tubuh kita. Apa jadinya? Kalau ada kuman-kuman, ada bakteri, ada virus datang ke tubuh kita, adanya itu dengan baik, dengan kita ketawa, maka itu akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Makanya banyak di Rumah Sakit Advent Bandung, kami ketika masa COVID yang panjang hampir 3 tahun yang lalu, tidak ada karyawan tetap kita yang meninggal karena COVID. Saya sendiri pun yang sering kali masuk ke ruangan COVID, tidak pernah terpapar COVID dari tempat itu. Kenapa? Karena suka tertawa. Yang lain lagi, kalau kita bisa suka tertawa, maka itu kelenjar-kelenjar yang ada di otak kita akan menghasilkan endorfin hormon. Itu akan membuat kita jadi rasa nyaman, rasa sakit tubuh kita akan hilang. Kita akan menjadi mempunyai rasa percaya diri,
Rasa tidak nyaman itu akan rasa frustrasi tidak terjadi, sehingga kontrol nyeri kita mempunyai good mood, ya, suatu mood yang bagus sekali dalam melakukan pekerjaan kita. Bukan cuma itu, bila mana kita bisa tertawa terbahak-bahak, ketawa enak lepas tanpa dibuat-buat. Maka yang terjadi, sistem saraf kita akan berjalan menghantarkan dia punya aliran listrik, membuat kontraksi otot kita menjadi lebih baik. Sehingga kita akan mudah sekali, tidak cepat pikun, tidak cepat lupa, konsentrasi kita semakin lebih baik. Bayangkan, hanya dengan latihan ketawa, maka banyak perkara. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tidak heran, seorang terkenal namanya Dr. Norman Cousins. Dia meneliti bila mana kita bisa tertawa 10 menit dengan tertawa lepas, maka penyakit-penyakit kita akan bisa teratasi kurang lebih selama 2 jam. Kita bisa tidur nyenyak, dia lebih hebat daripada morfin sekalipun. Saya pernah coba kepada pasien kanker yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Ketika dia bisa tertawa, padahal sudah ada dosis morfin diberikan, dia tidak bisa tidur, dia tetap kesakitan. Tapi ketika kita tertawa bersama-sama pada malam hari itu, dia bisa tidur cukup nyenyak sampai pagi, sehingga dia bisa pulih dari rasa nyeri yang dia alami. Luar biasa. Bila mana kita tidak bisa tertawa, mungkin tidak seheboh apa yang saya lakukan tadi. Kita mulai dengan tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Tersenyum akan membuat kita bahagia. Tersenyum akan membuat kita memiliki emosi yang positif, ya kan? Tersenyum akan membuat seperti jalan 2 arah yang menolong kita. Dr. Robert Cooper, seorang psikolog, dokter psikolog, dia mengatakan tersenyum akan mentransmisikan impuls saraf dari otot wajah kita ke sistem limbik yang ada di otak kita. Dan bagian dari otak yang memainkan peranan penting pada emosi kita itu. Sehingga tersenyum akan meningkatkan keseimbangan kimia saraf kita, tubuh kita, dari depresi dan meningkatkan rasa nyaman. Senang sekali melihat orang tersenyum. Apapun bentuk wajah kita, model apapun, akan sangat indah, terlihat. Walaupun kulit macam apapun, terang, gelap, ataupun warna apapun dia, merah, kuning, kalau dia tersenyum, akan indah. Kenapa? Karena Tuhan sudah ciptakan itu. Ketika Tuhan ciptakan tubuh kita sangat sempurna. Sehat bukan hanya tidak ada rasa sakit. Sehat bukan tidak ada kelemahan. Sehat adalah keseimbangan di antara fisik kita, mental kita, rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan sosial kita, hubungan kita dengan sesama yang seimbang. Bila mana kita lakukan itu semuanya, maka saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun kita. Sekalipun kita harus akan meninggal karena proses apoptosis sel tubuh kita. Kita akan meninggal dengan damai. Ada banyak orang di atas dunia ini sebenarnya meninggal hanya cuma pergi tidur. Umurnya lanjut. Umurnya panjang di atas 100 tahun. Dia tidak rasa sakit. Dia cuma pergi tidur dan seperti lilin yang mati. Yang sudah makin habis. Dan dia tidak bangun lagi. Indah mati seperti itu, bukan? Tapi kalau kita dengan emosi, marah, otot-otot kita kontraksi isometrik terus-menerus, tegang terus, berpikir negatif tentang orang lain, berkata negatif tentang orang lain, cemburu, iri hati, ya kan? Dan sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini membuat otot-otot kita berkontraksi terus-menerus, yang menyebabkan asam laktat tinggi, dan kita bisa mati bukan dengan ketenangan, tapi mati karena serangan jantung, mati karena stroke, mati karena penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit tidak menular seperti sekarang ini. Dan mati dengan sangat mengenaskan. Di mana kita mau pilih pada malam hari ini? Saya mengajak kita semuanya. Kita akan menggunakan seperti mana judul pada malam hari ini. Apakah pegal-pegal itu penyakit biasa atau berbahaya? Sangat tergantung dengan pilihan kita. Itu akan menjadi biasa bila mana hati kita, hidup sehat kita hidupkan. Dan itu sangat berbahaya bila mana kita tidak menghidupkan pola hidup sehat. Kiranya Allah memberkati kita semuanya, menolong kita untuk mengerti yang terbaik, karena hidup kita adalah pilihan. Untuk kita punya takdir ke depan, tentukan dengan kita punya pilihan pada hari ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Alvin yang sudah membagikan pengetahuan kepada kita semua yang ada pada malam hari ini.
di hari Natal ya. Sebagian kita merayakan hari Natal. Dan pegal-pegal apakah hal yang biasa atau berbahaya? Nah, saat ini kita akan buka sesi tanya jawab 15-20 menit. Caranya silakan raise hand atau melalui chat yang ada di room kita. Silakan. Pertanyaan Ibu Evi. Apa sudah siap memandu Ibu Evi? Baik, terima kasih Pak Dwight. Silakan. Saya lihat di chat room belum ada yang bertanya ini sepertinya ya. Tapi semoga langsung dapat mengerti ya. Sangat baik Ada pemaparannya yang bertanya Pak Dokter. berarti Oke, ada manusia yang raise hand. dulu. Boleh yang raise hand Ibu Grace Pengilatan. Kami persilakan Ibu. Ibu Grace mungkin di ya, Oke. oke. Selamat malam, Dok. Selamat malam semua. Pemaparan dokter hari ini benar-benar kena di badan saya, Dok. Minggu lalu saya motorcycle accident, ya. Saya terlempar dari motor karena saya yang digonceng. Itu badan jadi sakit semua, Dok. Memang saya ke tukang urut karena jatuh terlempar sakit, saya ke tukang urut, Dok. Cuma dalam hal ini saya jadi kesel, saya jadi marah. Kok bisa gitu loh, ya. Jadi memang jawabannya sepertinya real seperti dokter tadi bilang. Mindset kita ya, Dok. Larinya di situ, Dok. Dan yang saya rasa sekarang leher saya ini, Dok, seperti ditarik terus. Terkadang seperti ditarik, saya harus tekan, saya harus tekan dia sambil usap, baru dia akan normal lagi. Itu takut saya leher ini, Dok. Sepertinya ya memang saya memang sudah ada gangguan jantung, tapi puji Tuhan sih sudah enggak minum obat jantung. Waktu di exercise, waktu di treadmill, dokter bilang it's good. Puji Tuhan ya, Dok, ini semua kuasa Tuhan kok. Tapi memang betul di dalam pelayanan dan hati gembira itu obat yang manjur. Cuman yang belakangan saya rasa ini, Dok, leher seperti ditarik ototnya. Itu sakit, saya harus menekan begini dan harus menunduk, baru dia akan kembali lagi. Kalau dipaksakan leher berdiri seperti mau putus, Dok. Tolong saran, Dok. Thank you, dokter. Good night. Baik, terima kasih Ibu Grace Pengilatan ya dari Jakarta ya, Tangerang ini ya. Dan kalau apa yang Ibu alami betul ya, saya anjurkan kepada Ibu bisa kontrol tadi emosi ya, rasa sakit hati, dendam, mau marah ini ya. Itu yang membuat akhirnya sakit karena dikatakan bahwa bila mana kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Bukan? Kalau kita sudah lewat matahari itu masih marah, itu pasti bangun pagi pegal-pegal. Pasti. Ya kan? Jadi Allah itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita ada masalah hari ini, selesaikan hari itu sebelum kita tidur. Sebelum maghrib, sholat maghrib sudah selesai semuanya. Sehingga kita pergi tidur. Banyak orang mati pada waktu malam hari tidur. Kenapa mati malam hari tidur? Karena dapat serangan. Kenapa? Karena biarkan masalah yang tidak diselesaikan. Ya kan? Kita nonton sama-sama, ketawa-ketawa, tapi mati dia. Karena tidak diselesaikan problem-problem yang ada di pikirannya. Itu harus selesai. Itu salah satu jalan yang pertama. Yang kedua adalah, bila mana dia sudah terjadi kronis, seperti Ibu Grace Pengilatan, ya boleh dilakukan tindakan-tindakan manipulasi ringan, sesuai arah serabut otot. Kalau otot leher, dia origonya di atas, insersinya di bawah, berarti tarikannya ke arah berlawanan tempat nyeri. Ya, berlawanan tempat. Tubuh manusia, Bapak Ibu sekalian, hanya ada 2 gerakan. Contohnya, saya punya otot biceps ini ya. Ini bisa dekat, ada otot yang lawannya lurus. Kalau saya sakit di sini membuat dia pendek, yang saya harus buat adalah saya tarik lurus. Kalau saya sakit di sini, aduh sakit ini saya mesti tarik begini. Hanya 2 saja arahnya. Allah, Tuhan ciptakan tubuh kita itu sangat sederhana. Tapi yang seringkali bikin kompleks kita sendiri. Kita rumit sendiri.
Sebenarnya sakit gini ya putar begini, sakit gini putar begini, sakit gini kasih ke atas. Sangat sederhana sebenarnya. Tapi kita yang jadi terputar-putar begini ya, karena kita nggak tahu bagaimana cara jalan keluarnya. Jadi ibu lakukanlah yang terbaik. Ibu sakit di kanan, adik ke kiri. Kalau dia mengalami spasme ya, mengalami spasme. Terus ada pertanyaan Mantap. sambung nih, karena tadi ada banyak pertanyaan. Kalau pegal-pegal boleh diurut, bisa saja diurut. Tergantung arah ototnya kemana nih, yang pada bertanya. Kan ada otot tadi, ada akar, ada ujung. Nggak semua diobok-obok begitu, ya kan? Sama seperti rambut kita nih. Rambut itu kalau dia kusut disisir kan? Cara sisirnya adalah dari akar ke ujung, bukan? Tapi coba kita sisir dari ujung ke akar. Apa jadi dengan rambut kita? Tambah Kriwel, kusut. tambah kusut, ya. Ini Dwight Nayuan atau Sandi Nayuan ini rambutnya agak lurus. Tapi kalau coba sisir gini, dibiarin, itu jadi kayak kribo dia, ya. Jadi kusut. Jadi artinya otot pun demikian. Harus dari arah akar ke ujungnya. Saya lihat ada Ibu Bulan di sini. Ibu Bulan, ya, kalau ada kusut di otot Bu, sisirnya dari ujung, dari akar ke ujung Bu ya. Jangan sembarangan gitu. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih, Baik, terima dokter. kasih Pak Dokter. Mungkin yang ada raise hand ini 3WWWJJ5 nih, boleh sebutkan namanya, kami persilakan. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Nama saya Boy, Jakarta. Oke, selamat malam Pak Boy. Ini saya, Dok, mau bertanya. Saya sering kontraksikan otot saya atau sering berolahraga. Tentunya menimbulkan banyak asam laktat dalam tubuh. Nah, asam laktat ini apa bisa merusak fungsi organ tubuh, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah bahas, dia bisa bikin rusak, termasuk organ otot, ya kan? Kalau dia kelebihan di satu tempat, dia bisa juga ada di tempat yang lain kan? Bukan hanya otot dan hati, dia bisa juga ada di pembuluh darah dan lain sebagainya. Dia bisa merusak itu Pak, kalau dia berlebihan. Makanya Tuhan selalu katakan kepada kita semuanya secukupnya. Makanlah yang secukupnya ya. Kalau di Quran juga dibilang berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Artinya semuanya secukupnya. Tubuh manusia Tuhan ciptakan secukupnya. Kalau sudah ada rasa kita makan sesuatu sudah kenyang, rasa kenyang, stop di situ. Jangan paksa terus. Nanti malah jadi sakit mah, ya kan? Ini segala macam. Jadi tubuh akan memberikan signal. Kalau kita lawan signal tubuh kita, Pak, itu akan rusak. Dan kalau sudah terjadi kerusakan organ, akhirnya gagal organ, itu sudah pilihan kita gitu. Karena kita paksa terus. Dan apa yang terjadi? Zaman sekarang jarang sekali orang terjadi karena kekurangan. Karena kelebihan semuanya. Buktinya berat badan berlebihan, perut kebesaran, pinggang kelebaran, dan semuanya kelebaran. Jadi kebanyakan, jarang sekali saya lihat ada pasien yang datang ke saya itu hanya kurang lebih di bawah 10% saja yang badannya di bawah under, gitu ya, di bawah berat badan sebenarnya. Tapi selebihnya berat-berat. Sampai saya selalu ditanya, dokter mampukah angkat nih pasien ini? Ya, sampai sekarang Tuhan masih izinkan mesti kuat angkat pasien-pasien dengan berat, bobot yang sangat berat. Ya, tapi artinya jarang sekali saya dapati pasien dengan yang kekurangan. Jarang sekali. Walaupun kita ada gerakan-gerakan stunting di Indonesia, kekurangan gizi, tapi kebanyakan sekarang orang-orang yang datang dengan penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kronis bukan karena kekurangan, tetapi karena kelebihan. Oke, terima kasih. Masih boleh, Dok, nanya, Dok? Oh, silakan. Ini ada Iya. Evi Tama yang akan silakan. Oke. Ini, Dok, kalau saya sering lari kan, kalau kita berkelebihan mungkin otot paha atau apa terasa kejang ya, Dok ya. Nah, yang saya ingin tahu fungsi organ tubuh misalnya jantung, ginjal atau pankreas, apakah itu bisa juga merusak itu kalau kebanyakan penimbunan asam laktat? Oke, baik. Tadi saya katakan bahwa asam laktat kita itu akan beredar ke seluruh tubuh. Bukan cuma asam laktat, jadi ada banyak asam yang lain lagi. Dan itu bisa mempengaruhi, Pak. Ya, sangat mempengaruhi. Tadi saya katakan, ada orang yang bekerja terus-menerus 3 hari berturut-turut, hari keempat dia mati. Jantungnya berhenti. Ya kan? Ada orang bekerja terus-terus, livernya rusak. Bekerja terus habis-habisan, ginjalnya rusak cuci darah. Jadi artinya
Semua kelebihan itu bisa merusak apa saja, karena ketika asam terlalu banyak dalam tubuh kita, dia akan mempengaruhi seluruh organ tubuh, bukan hanya organ otot saja. Terima kasih, Pak. Sudah. Terima kasih dok, selamat malam. Selamat Baik, malam, terima Bapak. kasih. Ada lagi, mungkin di chat ada ya bertanya ini. Apakah sakit setelah melakukan olahraga berbahaya? Maksudnya sakit pegal-pegal. Terima kasih dok. Ini sama dengan pertanyaan Kadariati Lodo. Selamat malam Dokter Alvin. Bagaimana mengatasi betis sering pegal? Jadi olahraga pegal-pegal, terus betis pegal-pegal. Silakan dok. Oke, baik. Tadi kita sudah pelajari bahwa pegal-pegal menunjukkan bahwa ada signal bagi tubuh kita. Kita stop dulu di situ. Kamu sudah melakukan berlebihan. Jangan kita paksa terus, ya kan? Kalau kita paksa terus akan ada kerusakan jaringan. Tapi kalau kita sudah berhenti, kata ada dibilang, salah satu langkah untuk menghilangkan kalau dia tidak memiliki gangguan organ, dengan istirahat saja dia sembuh. Ya, dia pulih. Nah, ketika pegal-pegal ini berjalan lebih panjang, biasanya akan timbul kejang-kejang. Kalau orang dari Sulawesi Utara bilang tikus-tikus. Sampai seringkali kalau ada orang datang ke saya, aduh dokter, saya ini tikus-tikus. Saya bilang aja, tunggu, cari aja kucing dulu ya. Supaya ada kucing, tikusnya lari. Sambil bercanda gitu ya. Tetapi begini ceritanya. Kalau sudah kejang, artinya ototnya sudah tidak kembali lagi. Bagaimana caranya untuk dia bisa kembali? Dilakukan stretching. Ya kan? Kalau dia terjadi pemendekan otot, prinsipnya harus ada lagi dibuat peregangan otot. Itu prinsip utama. Kalau di betis kita yang misalnya kaki saya begini ya. Betis saya kejang. Yang saya buat adalah ankle saya tarik ke atas sehingga betis saya ketarik. Ya kan? Kalau di tulang kering saya yang kejang, ankle saya kasih ke bawah. Cuma sederhana tadi. Ibu Kadariati Lodo dengan yang lain. Cuma ada dua jalan. Di dunia ini, ke sorga atau neraka cuma dua. Nggak ada pilihan ketiga. Sama dengan pegal-pegal. Cuma dua jalan. Pegal di atas, tarik ke bawah. Pegal di bawah, tarik ke atas. Pegal kanan, tarik ke kiri. Pegal kiri, tarik ke kanan. Pegal putar kanan, tarik putar kiri. Pegal putar kiri, tarik putar kanan. Cuma itu saja. Nah, itu lihat Pak Dwight Nayawan ini, dia sudah putar-putar. Karena saya sudah pegal badannya. Oke, terima kasih. Silakan Ibu tambah. Baik, terima kasih Dokter Alvin. Ini yang Ibu Deni Rosalina juga bertanya, saya mengalami linu-linu di tulang belakang pinggul. Kalau olahraga terasa nyeri sudah 2 minggu, tapi tetap saya gerakkan supaya sakit hilang. Tapi masih terasa sampai sekarang, usia 50 tahun. Silakan dok. Oke. Tadi dikatakan pegal-pegal ini ada banyak penyebab. Kalau hanya faktor yang bukan karena gangguan organ, tapi kalau gangguan organ, kita mesti periksa Ibu Deni, ya. Apakah itu ada masalah pengapuran tadi, ataukah ada masalah saraf terjepit, atau ada masalah bantalan yang keluar, atau masalah-masalah yang lain gitu ya. Jadi kalau Ibu sudah lakukan gerak tidak dia hilang, kita harus cari tahu apa penyebab dasarnya. Sangat banyak, kita sudah pelajari yang lalu. Apa ada saraf kejepit, tulang belakang bengkok, panggul yang tidak simetris, kaki yang tidak sama panjang, dan lain sebagainya. Ataukah memang bobot tubuh kita yang overweight? Ya kan, misalnya zaman sekarang itu tidak hanya ditimbang dari IMT, antara tinggi dan berat badan, tapi diukur dari lingkar pinggang dan lingkar panggul, lipi dan lipa. Jadi kalau bagi wanita, Ibu Deni bertanya, ukurlah coba, ukur lingkar pinggang Ibu, dari belakang ke arah pusarnya, berapa dia punya senti, lalu ukur lingkar panggul. Kalau persentasenya di bawah 55% ke bawah, itu masih normal. Kalau dia sudah lebih besar, dari atas 85%, berarti Ibu ada gangguan keseimbangan. Dan bagi kita semua, baik Bapak dan Ibu, kalau laki-laki 90 ke bawah, ke atas berbahaya. Wanita 85. Kalau dia terjadi seperti itu, maka kecenderungan untuk dapat penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya, stroke, sangat besar. Bila mana kita memiliki rasio, kita punya lingkar pinggang dan lingkar panggulnya, seperti tadi. Pria di atas 90, wanita di atas 85. Oke ya, jadi coba kita ambil lingkar
Di rumah kita ukur, kita coba, habis kita mandi, wah saya besar nih, apa yang harus dibuat? Latihan-latihan ada yang harus dilakukan bagi kita untuk supaya dia jadi turun kembali. Salah satu latihan yang paling baik adalah jalan, ya. Jalan ini paling baik. Ya kan? Paling kita rata-rata orang bilang jalan 10.000 langkah. Ya, seringkali kan banyak sekarang namanya 10.000 langkah. Itu sudah paling baik. Tidak usah olahraga yang khusus, pakai bayar personal trainer dan lain sebagainya. Tidak usah. Jalan saja. Kalau kita masih bisa jalan. Kalau kita sudah punya masalah sendi, lutut nggak bisa jalan di air saja. Jangan jalan di darat. Ya, kalau jalan di air dia akan sakit lutut kita. Jadi masuk ke dalam kolam renang, tidak usah berenang. Saya nggak bisa berenang dokter. Nggak usah berenang, jalan aja di air. Maka itu akan menolong kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan agak di luar ya, maksudnya dari Frida Panggabean dok. Ini hubungannya mungkin ada pegel-pegel tapi agak sedikit menyimpang. Dokter mungkin boleh saya bacakan. Dokter mau tanya dong, kakak saya didiagnosa kena kanker tulang dan ada tumor juga katanya di punggung. Sekarang punggungnya sudah rusak katanya dan kepalanya sakit terus. Serta sekarang lehernya pun nggak bisa digerakkan kanan dan kiri. Hanya bisa tegak terus lehernya. Apa yang harus dilakukan untuk lehernya yang tidak bisa digerakkan itu? Apa itu akibat kanker tulangnya? Saat ini kakakku ada di Rumah Teduh Salemba karena dia dirujuk di Rumah Sakit Cipto mau dioperasi. Terima kasih Dokter Antung. Oke, Sedikit. ini namanya metastase ya. Tadi ada tumor di tempat yang satu, akhirnya ada di tempat yang lain, namanya sudah metastase, berarti sudah grade 4 ya. Sudah grade 4, akhirnya ada tindakan-tindakan yang perlu diambil. Pertanyaan adalah, sekarang otot-ototnya tegang, apa yang harus dibuat? Sederhana saja. Kan kalau cancer adalah tidak boleh pakai pemanasan, tidak boleh pakai yang lain-lain ya. Sehingga nanti tumornya menyebar lebih hebat kemana-mana. Yang bisa dilakukan adalah hatinya, pikirannya diarahkan dengan hati yang gembira. Karena ada banyak pasien, ada beberapa pasien kami yang di Rumah Sakit Advent Bandung, ketika cancer grade 4 pun dengan metastase kemana-mana. Tapi ketika diambil keputusan, ternyata ketika kami telusur ya, bagi petanya Ibu Frida, dia ternyata memiliki sakit hati dendam yang lama kepada bukan cuma satu orang dan dua orang. Caranya ketika dia memiliki masalah itu, kita bawa orang tersebut ini untuk mengerti bahwa itu membuat dia racun dalam tubuhnya. Karena kontraksi otot terus-menerus. Sakit seluruh tubuhnya. Dan akhirnya langkah yang harus diambil adalah, saya bilang, Bapak harus bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti Bapak. Saya kasih saya punya HP, dan dia telepon kepada semua mereka, saya ampuni kamu. Saya maafkan kamu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Kansernya rilis. Menjadi kecil. Kanser paru yang telah merusak tulang belakangnya. Membuat tangan dan kakinya lumpuh. Tidak bisa jalan. Dia bisa jalan kembali. Kenapa? Karena Amin. dia bisa mengampuni. Ketika kita mengetahui, kalau di Amerika, Bapak Ibu sekalian, orang dengan kanser, salah satu dia punya asesmen untuk mengatasi dia untuk dapat ditangani adalah, dia akan ditanya, bila mana Bapak Ibu belum menyelesaikan masalah dengan orang lain, apakah dengan istri, suami, anak, orang tua, atau siapa saja, maka jangan pernah mau berobat kanker sama kami. Ampuni dulu orang lain, baru Anda datang untuk berobat sama kami. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi kesehatan kita sendiri. Karena tubuh kita memiliki namanya natural killer cell, sel pembunuh alami yang bisa membunuh kanker kalau kita bisa mengampuni orang lain. Terima kasih. Amin, dokter. Terima kasih dokter. Amin, amin. Ini lumayan ya pertanyaan, ada yang raise hand 2, ada kita selesaikan dulu yang di chat ya. Bapak atau Ibu Melvin Teh Deti, ini mirip-mirip nih pertanyaannya nih mengenai, oh tadi di betis ya sudah dibahas ya. Mungkin yang di bawah nih Ibu Teh Deti, apakah saya ingin bertanya, apakah pegal pada betis atau kaki akibat kadar gula naik boleh dipijit? Apakah tidak mempengaruhi organ lainnya dok? Terima kasih. Berarti orang ini penderita diabetes ya. Kalau diabetes terlalu tinggi, gula yang terlalu tinggi, pembakaran sudah padat, asam sekali darahnya, segala macam, ya kan? Semua dipijit tergantung pemijitannya.
Kalau berhubungan dengan gula, berarti dia akan berhubungan dengan pembuluh darah. Pijit pembuluh darah akan berbeda dengan pijit otot, ya kan? Pembuluh darah mana yang kita mau pijit? Pembuluh darah aliran arteri atau aliran vena? Kalau arteri berarti dari jantung ke arah ujung tubuh kita. Kalau dari pembuluh darah vena dari ujung ke arah jantung, tergantung gitu. Dan cara pijitnya itu cuma sederhana saja, lembut-lembut saja, dipenuhi dengan kasih sayang, ya. Tidak usah dipencet-pencet gini, dia bisa rusak. Tapi dengan halus gini akan menolong dia. Oke, terima kasih. Betul, Dok. Terima kasih, dokter. Kita ambil yang di raise hand dulu ya, Ibu Tina Permatasari. Silakan Ibu Tina. Bu Tina Permatasari. Iya dokter, terima kasih Bu. Ya, selamat malam Dokter Calvin dan juga Bang Sandi, juga Bu Evi dan semua. Saya Tina Permatasari. Kebetulan saya rekan Bang Sandi dari grup Entertain. Terima kasih sudah di-invite Bang Sandi. Saya juga aktif di beberapa organisasi. Nah, kebetulan saat ini saya lagi terapi, Dok. Udah dari 5 bulan lalu ada cedera otot karena saya merasa tertentu kayaknya sih itu saya ngangkat-ngangkat. Nah, cedera otot namanya. Jadi dengkul kiri saya itu terasa sebelah kiri dalam itu kayak aktivitas sebenarnya biasa aja. Tapi saya melakukan aktivitas yang agak berat itu terasa sakit, Dok. Nah, itu saya dikasih obat sebentar ya, Dok. Saya sambil lihat. Itu ada Celebrex, Nutriflam sama Eperison. Nah, itu kalau dari saya sempat di ini, Dok, seperti refleksi. Nah, kan suruh jalan sehat, tapi ternyata saya ini baru begitu disarankan oleh berenang dan juga sepeda itu juga gratis. Nah, itu kalau misalnya untuk pemulihan biasanya dengan juga secara itu saya memang agak mengganggu ya, udah 5 bulan tapi saya baru ngehnya itu baru sebulan ini gitu. Terima kasih, Dok. Baik, Ibu yang bertanya ini, sahabat daripada Pak Sandi Nayuan, dia mengatakan bahwa ini ada masalah ototnya cedera, ya. Ini ada cedera sendi, lutut malah. Kita sudah bahas yang lalu dalam pertemuan di obrolan kita ini tentang sendi lutut ya, yang lalu sudah lewat. Tetapi saya coba akan reminder sedikit bahwa lutut kita itu sangat kompleks. Itu ada jari. Saya katakan tadi bahwa ketika asam laktat saja berlebihan, itu membuat cedera otot bisa terjadi. Bahkan bukan cuma otot, cedera yang lain bisa terjadi, ya kan? Dan itu cedera itu bisa robek. Robeknya itu bukan tidak total, robeknya cuma sebagian-sebagian. Contohnya kayak rambut Pak Dwight Nayawan ini satu otot gitu, coy. Tapi yang putus cuma 3 rambut. Nah, ada 3 rambut yang robek istilahnya gitu kan. Semua, tapi dia masih bisa berfungsi. Tapi itu telah menimbulkan rasa sakit. Coba kita satu rambut kan sakit kepala. Aduh, kok rasa sakit sih dia? Padahal cuma satu rambut yang kecabut. Ya kan? Belum bikin botak. Jadi artinya satu saja jaringan kita yang mengalami robek itu akan menimbulkan rasa sakit karena ada radang yang terjadi. Makanya Ibu dikasih obat anti radang tadi. Ada dikasih obat, ada 2 anti radang saya lihat, dan obat untuk pelemas otot 1. Ya kan? Kenapa dikasih pelemas otot? Karena ototnya terlalu tegang. Karena kalau kita rasa sakit, kita akan jalan akan jadi tegang kan. Kaki kita nggak mau kasih bengkok, lurus dulu, nggak mau, jadi tegang semua otot. Sampai ototnya bukan cuma di kaki, seluruh badan jadi tegang. Ya, makanya dikasih Eperison. Tapi itu hanya membantu sebagian kecil. Apa yang kita harus buat? Kita harus buat adalah ketika ada rasa sakit di situ, sebenarnya kekuatan lutut kita itu dibantu oleh otot besar yang ada di kaki paha kita bagian atas.
Jadi kita harus latihan penguatan otot ini tanpa beban tubuh. Contohnya, ibu lagi duduk, ibu latihan kaki dengan tendang-tendang beban yang ringan saja, itu membuat gerakan sendi bertambah, tapi kekuatan otot bertambah. Sehingga ketika ibu naik turun tangga jadi lebih enak. Contohnya bagi ibu, kalau ibu turun tangga, contohnya harus turun tangga, yang turun duluan kaki kiri. Yang sakit ini ya, kalau kaki kirinya sakit. Kalau naik tangga, kaki kanan duluan. Jangan kayak orang enggak gitu ya. Oke. Ya, satu-satu. Itu akan menolong ibu punya lutut jadi lebih baik, Bu ya. Jadi jangan dipaksakan sesuatu yang sudah rusak, karena sesuatu yang robek itu akan perlu waktu untuk dia kesambung lagi. Bukan? Ya, perlu waktu. Ada tubuh manusia itu ada dia punya usia-usianya. Ada jaringan robek, dia perlu waktu. Kalau kita pakai terus, dia tidak akan baik tentunya. Ya, Bu ya. Ya, Oke. betul. Karena hampir Terima tiap hari kasih. memang aktivitasnya dengan tangga memang, Dok. Nah, itu Ya dia. paling Karena kalau ini turun bisa, tangga. ya kalau bisa untuk rekaman ini mungkin kalau ada rekamannya boleh ya, Dok. Oke, Mungkin boleh bisa tanya di-share sama lagi Pak ke Dwight rekan dengan Ibu saya. Evi Tambah. Udah sama mereka Karena rekaman. materinya bagus banget gitu. Nanti next mungkin Oke, baik. bisa ikut lagi. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Bang Sama-sama. Sandi, Bu Evi. Ya, selamat Sama, malam. Bu Tina. Ada lagi yang bertanya Ibu Mari Yuliani. Silakan, nanti terakhir membahas Ibu Wulan yang di chat ya. Selamat malam, Dokter. Ini boleh nggak tanya mengenai pengapuran? Kan ada juga itu pengapurannya di bagian leher sehingga membuat lengannya kiri kanan kehilangan kekuatan, Dokter. Kira-kira ada yang bisa dokter sarankan? Ketika ada pengapuran, Ibu Mari mungkin sudah termasuk usia yang lebih lanjut ya dari kita-kita. Ini ada pengapuran di leher, itu akan membuat saraf-saraf dari leher itu akan pergi ke arah kedua tangan kita. Iya. Berarti ada namanya iritasi saraf dari leher ke tangan. Kenapa? Jalur daripada saraf yang keluar dari tulang belakang itu ada teriritasi dengan pengapuran-pengapuran. Mungkin bukan cuma itu, akan terjadi penyempitan daripada celah sendi. Oleh karena bantalannya juga jadi aus, jadi kering gitu ya, lebih berkurang cairannya. Iya, Menyebabkan karena dulu pekerjaannya dia itu waktu di Amerika itu loading kontainer dengan barang-barang. balok-balok itu loh. Iya, betul, Bu. Kita memang kalau kadang-kala banyak orang, saya mau kasih tahu bagi kita semuanya, seringkali kita bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan kesehatan. Kita bekerja cukup lama, tapi jangan lupa, kadang-kala kita harus mengorbankan kita punya uang dalam waktu singkat-singkatnya untuk mencari kesehatan itu. Jadi ya, kita bekerja sekuat tenaga supaya dapat dolar sebanyak-banyaknya dengan waktu yang cukup lama. Tapi uang itu yang kita dapatkan dengan waktu yang cukup lama akan habis dalam waktu yang pendek untuk membayar kesehatan kita yang sudah sakit tersebut. Jadi apa yang kita harus buat? Jadi seperti Ibu tadi, kalau sudah terlanjur gitu, yang kita buat adalah rubahlah pola hidup. Buatlah hati sekarang kita gembira, menerima kondisi yang ada sekarang. Lakukan dengan yang terbaik, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini. Latihan-latihan ringan, ada keluhan-keluhan itu, tangan, jangan dulu, kapan saya bisa hilang ini? Bertahap. Karena apa yang kita tuai sekarang adalah karena terjadi sebab apa yang kita tabur dahulu kala. Jadi, tapi jangan patah semangat. Selalu ada pengharapan. Tuhan, Allah, alam semesta selalu memberikan pengharapan kepada kita semuanya. Jadi jangan pernah putus asa. Walaupun kita melewati pergumulan ini karena pilihan kita di masa yang lalu, selalu ada jalan keluar. Kita akan ada damai walaupun kita melewati duri-duri pengapuran di tubuh kita. Demikian, Bu ya. Semangat, Bu. Perlu operasi, Dok. Oke, kalau untuk operasi, kalau dia sudah ada terjadi kecenderungan untuk lumpuh, saya anjurkan operasi. Ya, anjurkan operasi. Tapi kalau dia bisa recovery dengan dia punya pola hidup dan latihan-latihan ringan, membuka dengan pola hidup sehatnya, dan dia membaik, dia lakukan terus itu dengan baik. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Bu. Pak Dokter, satu lagi Ibu Wulan.
apakah pengentalan darah juga akibat ketegangan otot? Karena saya tahun 2013 sampai 2015 tidak bisa membuka mata. Untuk bisa melihat, saya harus dibantu dengan angkat pakai jari. Silakan, Dok. Angkat pakai jari. Sampai saya cobain gini kayak gitu. Betul, dokter. Nggak apa-apa, maaf Ibu Bulan. Oke. Berarti ada ptosis ya, kelemahan daripada otot mata oleh karena saraf. Dan saraf-saraf ini juga membutuhkan darah. Tapi kalau darahnya terlalu kental, dia tidak cukup sehingga dia tidak mampu mengkontraksikan, bergerak kontraksikan otot-otot termasuk otot vertebra kita ini untuk diangkat ke atas. Jadi artinya semua saling berhubungan. Tadi saya katakan bahwa penyebab ini bisa karena faktor general, makanya harus dicari tahu lagi apa penyebabnya. Kalau hanya karena faktor perifer tidak diketemukan, kita cari lebih dalam. Ya Bu ya. Jadi kalau ada masalah kekentalan, kita cari tahu apa penyebabnya. Stres bisa penyebabnya, gangguan pola hidup bisa, kurang istirahat sangat bisa ya. Kebanyakan penyakit-penyakit kita degeneratif sekarang ini adalah karena pola hidup kita yang salah. Saya anjurkan kita hidup sehat, 10 hukum kesehatan, saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang bergembira karena hidup sehat itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih, dokter. Sama-sama Ibu Bulan. Masih ada lagi Ibu Evi? Rasanya sih ada satu Melvin ini, Bapak, yang tadi ya. Oke, mungkin udah cukup ya, Pak Dokter atau Pak Duet, ada yang ini mungkin dilanjutkan? Baik, Bu Evi, kalau memang sudah tidak ada lagi tanya jawab karena memang waktu juga kita. Dokter, terima kasih banyak ini untuk penjelasan, jawaban-jawaban. Kami mohon closing statement dari dokter sebelum kita masuk ke kuis. Terima kasih, Ibu Evi. Oke. Closing statement dari saya adalah hidup sehat. Bila mana kita hidup sehat, jaminan bukan hanya pegal-pegal, tapi jaminan seluruh penyakit-penyakit yang lain akan mampu kita atasi. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita beristirahat lebih dahulu, kita akan beristirahat dengan damai, sejahtera. Dan kalaupun kita hidup sampai umur panjang, kita pun akan hidup dengan keadaan damai di hati kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Dok. Untuk Ibu Grace ya, pasca insiden Juga atau dari penyakit-penyakit lain, biar sehat. Thanks, Dwight. sama-sama, Ibu Grace. Ada lagi yang ingin didoakan oleh Dr. Alvin? Oh ya, Dokter Alvin, tolong doakan Rani biar ketemu pasangannya, Dok. Thank you. Untuk jodoh ya? Anak buahnya Dokter Alvin tadinya, Oh iya, iya, iya. tapi sudah pindah ke rumah sakit sini. Jangan lupa, Dok. Thank you. Ada lagi? Baik, jika sudah tidak ada, karena waktu juga, dokter, boleh silakan untuk mendoakan. Oke, baik. Kita akan berdoa, mohon kuasa Allah, kuasa Tuhan menjadi berkat, menjadi bagian kita semuanya. Di chat room juga ada ya, Dokter Alvin. Iya, Sorry, iya. saya. Ada Oke, terima kasih, terima Bapak, kasih. Ibu Maria Pangabean, Ibu Oke. Wulan, ya, saya sudah membacanya, dan keluarga Kasimbolon, ya. Terima kasih. Oke, ya, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Puji dan syukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui pelajaran kesehatan pada malam hari ini. Terima kasih Engkau mengajari kami bagaimana tubuh kami yang sangat ajaib untuk hidup sehat.
menghidupkan 10 hukum kesehatan ini, maka benar-benar hidup kami sangat bermanfaat. Kami boleh berbahagia, mengalami sukacita, walaupun kami hidup di atas dunia yang dipenuhi dengan ketidaksukacitaan, yang tidak ada damai sejahtera. Tapi Engkau menanamkan damai sejahtera melalui pola hidup sehat. Kami berdoa pada malam ini untuk Yayasan Hana Pengharapan yang sudah mengadakan kegiatan pada malam hari ini, yang boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan ini adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah saja. Kami berdoa untuk Nona Wiliana Wijaya yang sudah memberikan kesaksian bagaimana Tuhan telah memberkati dia, menolong dia dalam berbagai kondisi penyakit yang diderita sebagai masa mudanya. Tapi Tuhan telah menuntun dia sampai hari ini dengan kesaksian yang indah yang dia boleh saksikan untuk hidup seimbang. Begitu pula dengan Ibu Tati Suwarso. Tuhan memberkati dia yang telah memberikan kesaksian juga bagaimana di masa tuanya harus menanggung begitu banyak beban dalam kehidupan keluarganya. Tapi Tuhan selalu menuntun dia sampai hari ini. Bagaimana Tuhan telah memberkati dia sepanjang tahun-tahun yang sudah dilewati, 17 tahun. Yang lalu sebenarnya beliau dalam kondisi yang sangat kritis. Tapi sampai hari ini Tuhan masih memberkati. Berdoa bagi Ibu Grace Pengilatan untuk kesehatannya. Sebagaimana juga Ibu Wulan untuk kesehatannya. Biarlah zaman tangan Tuhan yang penuh kasih sayang itu menjamah hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Bahkan bagi kita semua di sini yang belum mengungkapkan nama, tapi Tuhan mengetahui pergumulan kesehatan yang kita alami. Pergumulan di dalam kehidupan keluarga kita, hubungan sosial kita, bahkan hubungan dengan Tuhan sendiri. Tambahkan iman kami ya Tuhan, sehingga hidup kami jadi hidup yang berbuat kebajikan. Karena iman yang hidup adalah iman yang terbukti bekerja dalam kehidupan sesama manusia. Berdoa bagi anak kami Rani yang sedang mau menemukan pasangan hidupnya. Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik dalam hidupnya untuk tahun-tahun ke depan dalam hidupnya. Ibu Maria Pangabean juga di dalam pergumulannya, dalam keadaan sakitnya, Tuhan menolong dia. Bagi keluarga Simbolon dalam keadaan duka, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, pengharapan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Bahkan bagi kita semuanya. Kami akan mengakhiri tahun 2023 dalam beberapa hari lagi. Menghadapi tahun 2024. Tahun yang dipenuhi dengan banyak informasi-informasi yang tidak menyenangkan secara telinga manusia. Apakah masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, masalah sosial budaya, masalah alam, masalah politik, dan masalah-masalah yang lain. Tapi kami mau menyerahkan hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam kehendak dan kuasa Allah sajalah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami beroleh damai sejahtera itu. Sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari dalam keluarga kami. Terima kasih. Biarlah hubungan kami terus terjalin. Walaupun kami hanya bertemu melalui lingkaran Zoom meeting pada malam hari ini. Ini akan memberikan kekuatan bagi kami. Untuk melangkahkan kaki kami. Melalui nafas kehidupan yang Tuhan percayakan. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Bagi satu dengan yang lain. Di dalam keluarga dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, yang adalah Tuhan pencipta dan penebus kami. Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Amin ya Tuhan. Amin. Terima kasih dok. Amin. Terima kasih doanya Dokter Alvin. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Amin. Terima kasih dokter. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima Nah, kasih malam. Dwight dan Kita akan semuanya. mendengarkan lagu tutup kita, yaitu dibawakan oleh vokal grup alumni 1986 kelas B SMP PAJ, Perguruan Advent Jakarta, Oh Holy Night. Silakan. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the
once more. All right, be malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Kristus Amin. Demikian Oh Holy Night, persembahan dari Vokal Group alumni 1986 kelas B SMP Perguruan Advent Jakarta. Baik, untuk mengakhiri acara bincang-bincang kita, obrolan kita akan mohon hamba Tuhan Bapak Pendeta Happy Putar-Putar untuk doa penutup. Kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah kami, ya Tuhan kami yang bersemayam di surga, sungguh Tuhan Engkaulah Halik kami, pencipta langit dan bumi. Engkau juga yang sudah memelihara kami, dan Engkau juga yang masih memberikan napas hidup kepada kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati berkat Tuhan melalui pencerahan kesehatan yang dibawakan hamba Tuhan Dr. Alvin Rantung bersama dengan tim yang menjalankan acara ini melalui Zoom. Dan kami semua sudah menikmati berkat Tuhan, menikmati kebersamaan, sukacita, mendengar lagu puji-pujian, dan juga doa-doa yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Allah ya Tuhan kami. Jawablah semua doa kami untuk kebaikan bagi kami, agar kami selalu bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba Tuhan Dr. Alvin Rantung sebagai seorang praktisi kesehatan, sebagai seorang administrator di Rumah Sakit Advent Bandung. Berkati dia selalu dengan berkat yang limpah. Tuhan berkati istri, anak-anak, dan keluarganya.
Tuhan berkati dia menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, agar dia tetap Tuhan gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama sebagaimana yang disampaikan pada malam hari ini. Demikian juga timnya Tuhan yang membantu menjalankan acara pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam kehidupan kami. Dan hamba kembali berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati kami secara pribadi, memberkati rumah tangga kami, agar kami boleh hidup sehat, bijaksana, dapat menghindarkan penyakit-penyakit yang semestinya tidak akan kami alami. Namun Tuhan, bila mana kami melakukan kelalaian dan kesalahan, Engkau adalah Allah pengasih, penyayang, dan maha pengampun. Ampuni kami akan segala kehilapan kami. Bantu kami Tuhan untuk menghidupkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan, agar kami bisa mengendalikan diri kami, hidup sehat di hadapan Tuhan, dan memiliki hati yang tenang, hati yang gembira, agar kegembiraan tersebut, sukacita, bahagia yang berasal dari Tuhan, itu akan menopang kesehatan kami masing-masing. Bila mana ada yang terlanjur sakit dan masih sakit hingga pada malam hari ini, hamba juga mohon kepulihan, mohon kesembuhan, mohon jamahan Tuhan, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah kesehatan mereka, agar mereka boleh hidup sehat, berbahagia, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, atas doa-doa yang kami sudah panjatkan malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, dengar dan jawablah untuk kebaikan bagi kami. Dan berkati kami malam hari ini sampai akhir tahun ini. Dan kembali beberapa hari atau bulan ke depan kami akan dipertemukan melalui seminar yang akan dibawakan hamba Tuhan, Dr. Alvin Rantung. Terpujilah namamu. Doa ini Tuhan kami persembahkan dengan iman kami melalui nama yang besar, Isa Al-Masih, yang adalah Tuhan, yang adalah Hakim yang besar di dunia dan di akhirat. Terimalah doa kami ini. Amin. Terima kasih Pendeta. Amin. Terima kasih doanya, Sir. Baik, terima kasih Pendeta Happy Butar-Butar doanya buat kami, dan kami bersyukur karena kita harus yakin ya Dr. Alvin, kita harus sehat, gembira, dan tertawa. Belajar tertawa, paling tidak tersenyum. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita Terima akan foto kasih. bersama. Silakan panitia, foto bersama. Boleh mohon izin dibuka kamera supaya bisa terambil semua gambar-gambar kita dengan senyuman, semangat, kesembuhan. Senyuman itu ternyata menyembuhkan ya, dokter. Luar biasa. Silakan panitia, kalau sudah siap kita akan mengambil gambar bersama-sama. Oke, Terima ini kasih ada Dr. Alvin. Pendeta Happy Butar-Butar sudah tersenyum, kita sudah senang ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Senyumnya mana semua? Sehat selalu, Bang Amir, Pendeta. menurun, senyumnya Sehat mana? selalu, Bang Amir? dokter, dan semua. oke, 1, 2, 3. Terima kasih Dr. Alvin dan tim. Oke, sama-sama semuanya. Sehat selalu, Dok. Oke, Tuhan berkati semuanya. Panitia sudah selesai. Malam Dr. Alvin. Terima kasih Dok. Selamat malam. Terima kasih. Selamat menjelang tahun baru. Terima kasih Dokter Alvin. Sama-sama. Selamat menjelang Terima tahun kasih baru. Dr. Alvin. Thank you linknya, Dok. Ya, next. sama-sama. Diharap the next ya. Oke. Thank Oke. you. Terima kasih Dokter Alvin. Ya, sama-sama. Thank you Dr. Terima Alvin. kasih, Dr. Thank Oke, you. sama pamit semuanya. Dari Albert, USA, Oke. California. Oke. Pak Albert, sehat-sehat selalu Selamat ya. pagi, Pak Ya, Albert. terima kasih.
Ya. Baik.